Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, yaitu untuk mencari akar persamaan pertama dan keduanya dapat kita menggunakan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Nah, atau kita uraikan lagi biar lebih mudah, X1 untuk X1-nya bisa dituliskan sama dengan min B dikurang, kita ambil dulu yang negatifnya, akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A dikali C dibagi 2 kali A. Atau untuk X2-nya, X2 sama dengan min B tambah ini dari sini yang pertama ini di atas, ditambah akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Nah, teman-teman, jika kedua akar-akar tersebut dijumlahkan, maka diperoleh rumus berikut. Jadi kalau kita kalikan akar-akarnya X1 dan X2-nya, teman-teman ya, kalau kita jumlahkan teman-teman ya, X1 ditambah X2 yang ini kita peroleh rumus baru. Jadi kalau kita tuliskan X1 ditambah dengan X2 sama dengan, kita peroleh dengan rumus baru yaitu min B per A ya. Jadi min B per A. Jadi X1 ini hasil akar-akarnya kalau dijumlahkan akan menghasilkan nilai yaitu min B per A. B-nya yaitu ini yaitu koefisien X dan A-nya itu yaitu koefisien X kuadrat. Yang ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kedua akar tersebut dikalikan, yaitu X1 kita kalikan dengan X2, X1 kita kali dengan X2, maka akan diperoleh rumus C dibagi dengan A. Nah, ini teman-teman, jumlah dan hasil kali. Ini yang untuk penjumlahannya dan yang ini untuk perkaliannya. Nah, teman-teman, biasanya di soal kita temukan pertanyaan seperti ini. Tentukan nilai, misalkan teman-teman, X1 kuadrat ditambah X2 dikuadratkan. Nah, di sini kan nggak dituliskan teman-teman, maka kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, kita taruh di dalam kurung keduanya ini X1, kemudian ditambah dengan X2, kemudian kita tutup kurung, pangkatnya kita pangkatkan 2 teman-teman, kemudian kita kurang dengan 2 kali X1, nah, dikalikan dengan X2. Ini teman-teman rumusnya ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Baik teman-teman, untuk memudahkan kita langsung lihat contoh soalnya teman. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2, X1 kali X2, kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kemudian yang bagian D-nya, ini yang belum ada rumusnya lagi, X1 per X2 ditambah X2 dibagi X1. Baik teman-teman, kita jawab dulu. Nah, teman-teman, kita tuliskan kembali persamaannya. Persamaannya yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 sama dengan 0. Yang ini teman-teman ya. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal-soal ini, kita harus tentukan nilai A, B, dan C-nya teman-teman. Untuk nilai A-nya, nilai A itu kalau kita lihat konsepnya ya, rumus umumnya A itu yang di samping X kuadrat. Kemudian B di samping X. Kemudian C itu adalah nilai
konstanta. Maka nilai A itu adalah 1. Kemudian nilai B-nya itu adalah 4, yang ini teman-teman. Kemudian nilai C-nya adalah yang ini teman-teman, negatif 1. Nah, baik, kita jawab soal bagian yang pertama yaitu bagian A, yaitu X1 yang ini, X1 ditambah X2 sama dengan, nah tadi rumusnya yaitu min B per A, maka min B per A. Untuk menentukan min B per A kita bisa tuliskan min nilai B itu, maka nilai B yaitu 4, kita masukkan 4 dibagi nilai A-nya adalah 1 ya. Jadi 4 bagi 1 berarti min 4. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua bagian B-nya yaitu X1 dikali X2. Nah, sama dengan rumusnya yaitu C per A ya, yang ini C per A. Maka kita bisa tuliskan C dibagi A, atau nilai C-nya adalah min 1, yang ini min 1, yaitu min 1 dibagi dengan nilai A. Nilai A itu 1, maka min 1 bagi 1 nilainya sama dengan 1. Nah, ini untuk soal bagian B. Kemudian bagian C yaitu X kuadrat, X1 kuadrat ditambah yang ini X2 kuadrat ya, sama dengan kita tadi sudah tentukan rumusnya yaitu yang ini. Kita gunakan rumus yang ini, maka kita tuliskan kembali X1 yaitu X1 ditambah X2 tutup kurung pangkat 2 dikurangi 2 dikali X1 dikali X2. Nah, ini kita bisa tentukan. Nah, teman-teman, X1 ditambah X2 pangkat 2. X1 tambah X2 kita sudah dapat nilainya, yang ini X1 tambah X2 nilainya yaitu min 4, maka kita bisa tuliskan min 4 tutup kurung pangkat 2. Kemudian teman-teman kurangi 2. Nah, X1 kali X2 kita juga sudah dapat tadi hasilnya, yaitu ini X1 kali X2 berarti min 2 dikali min 1 teman-teman ya, min 2 dikali min 1. Nah, selanjutnya kita pangkatkan 4 min 4 kuadrat ya. Kalau min dipangkat genap maka hasilnya akan positif. Jadi di sini min 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 ditambah 2 sama dengan 18. Nah, ini yang untuk soal bagian C teman-teman. Nah, untuk soal bagian D-nya kita juga bisa tentukan. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini kita harus samakan dulu penyebutnya teman-teman. Kita kali silang yang pertama. Untuk memudahkan, untuk penyebutnya kita kali silang dulu X1 kali X2. Jadi di sini X1 dikali X2. Selanjutnya yang ini yang pertama dulu, X1 dikali X1. Jadi nanti kali silang X1 kali X1 yaitu nilainya adalah X1 kuadrat. Kemudian ditambah, nah kali silang lagi teman-teman, X2 kali X2, X2 dikali X2 yaitu X2 kuadrat teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan teman-teman, untuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi kan sudah ada nilainya teman-teman nih, sama dengan 18. Maka kita tinggal tulis 18. Kemudian untuk X1 dikali X2 teman-teman bisa kita ambil dari soal bagian B. Tadi bagian B sudah diketahui nih teman-teman, yang ini X1 kali X2 ini sama ya teman-teman, maka nilainya adalah min 1. Maka di sini kita bisa jawab min 18. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, demikian teman-teman untuk masalah rumus dan jumlah akar-akar, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.